Untuk mencegah demam berdarah terus merajalela di Kabupaten Sidrap, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap terus melakukan sosialisasi 3M, fogging atau penyemprotan, serta abatisasi terhadap daerah yang rawan DBD. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidrap, Dr. Haji Basra Eskep Mkas mengatakan, kita masifkan kegiatan ini di 11 kecamatan dengan melibatkan 14 puskesmas dan ini mampu menekan jumlah kasus. Ia juga menegaskan bahwa kasus DBD di Sidrap belum termasuk kategori kejadian luar biasa atau KLB untuk tingkat kabupaten. Namun sudah ada 2 kecamatan yang masuk kategori KLB DBD, yakni Kecamatan Maritenggai dan Kecamatan Telulimpoe. Untuk status kejadian luar biasa tingkat kabupaten belum termasuk, karena masih ada 4 puskesmas yang zero, namun memang untuk 2 kecamatan sudah masuk kategori KLB. Kalau waspada ya tetap harus ada satu itu, 1 atau 2 tetap KLB kalau demam berdarah ya. Jadi karena ini lonjakan yang banyak itu di bulan 4. Di bulan 4 kemarin itu kalau tidak salah sampai yang ke-70 ya. Terus bulan Juni ini paling banyak lagi. Jadi bulan 4 naik, dari bulan Januari sampai bulan 4 naik itu grade itu, terus turun bulan 5, bulan 6 naik lagi. Ya. Bulan 6 ini kayak tembusan ke 100 kayaknya. Tapi semua kami tangani. Yang pertama itu penanganannya kami tetap menganjurkan ketika ada keluarga atau masyarakat yang demam langsung kontak dengan petugas kesehatan. Cuma ada memang stigma masyarakat kalau demam jangan ke puskesmas, nanti kamu didiagnosa COVID ya. Ini sebenarnya menghambat kami. Rata-rata yang meninggal tadi yang 6 itu kan hari ketiga kontak dengan petugas kesehatan. Hari ketiga itu renjatan. Ketika terjadi renjatan perdarahan enggak susah tertolong lagi ya. Itu yang kontak hari pertama itu alhamdulillah bagus ya. Nah, terus yang kedua yang kami lakukan tentu berkoordinasi dengan lintas sektor, Pak Desa, Pak Lurah, Pak Camat. Alhamdulillah kami sudah lakukan dengan SKPD terkait, termasuk Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ini ada warganya yang sekolah, yang dia sekolah toh, ada kan yang buka tutup sekolah ceritanya. Nah, ini teman kami ada 14 tim promosi kesehatan tersebar di 14 puskesmas. Itu rajin mengedukasi masyarakat terkait dengan kebersihan, terkait dengan 3M. 3M itu menutup tempat penampungan air, menguras 1 kali seminggu supaya jantiknya tidak berkembang biak, terus mengubur kaleng-kaleng bekas, tempat aqua yang bisa digenangi air untuk tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Karena nyamuk Aedes aegypti itu berkembang biak di air yang tidak kontak langsung dengan tanah. Karena ini jelas mulai bulan Januari sampai Juni, yang pertama itu Puskesmas Belawai zero, ya? Puskesmas Baruku juga zero. Jadi semua di Piturasi ini zero, toh? Terus Puskesmas Dongi Piturawa juga zero, 0, nah? Terus Puskesmas Gulo juga zero. Jadi ada 4 puskesmas yang sampai bulan Juni ini zero DBD ya. Nah, terus Manisa 5, Manisa 5, Baranti 5, Puskesmas Beloka 11, Taruterong 20, Rapang 23, Lanciran 25, Empagai 32, Lawawoi 53, Amparita 98, Pangkajene 157. Itu data dari bulan Januari sampai dengan Juni per puskesmas ya, bukan per kecamatan, per puskesmas. Karena ada kecamatan 2 puskesmasnya. Kalau total yang dirawat sekarang Pak? Oh itu di rumah sakit datanya. Saya tidak ada takut, Yang ada saya apakah ini sudah bisa dikategorikan KLB itu? Oh ya oke. Kalau terkait dengan KLB itu ada SOP-nya dalam menentukan KLB. Bisa ditentukan oleh tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan, bisa juga ditentukan oleh tanda tangan Bupati ya. Jadi untuk penentuan KLB, saya juga sudah menugaskan KBP 2 untuk koordinasi dengan provinsi penentuan KLB-nya. Karena kami harus hati-hati Pak penentuan KLB-nya. Nah,
Kenapa kami harus hati-hati? Karena kalau KLB itu Pak, itu pasti sudah pasti kementerian akan turun toh. Nah, sekarang ini kan ada 4 puskesmas zero Pak. Apakah pertanyaannya saya bisa enggak di KLB kan kalau ada yang zero, masih zero, baru dia mewakili semua kabupaten. Kalau peningkatan kasus sebenarnya kalau per kecamatan pangkajiannya Amperita sudah bisa dengan status KLB dengan kejadian yang ada toh. Tapi kalau untuk kabupaten kan pertanyaannya kami ini ada 4 puskesmas yang zero. Bagaimana ini? Tapi itu kami tetap berkoordinasi dengan Bidang P2 provinsi untuk penentuannya ini. Apakah Sidap sudah KLB kabupaten? Toh? Kan begitu. Ini kami tetap menunggu petunjuk dari atas berdasarkan kasus yang ada dengan angka kematian yang ada. Tentu kalau dari sisi kejadian menurut Pak Isa itu sudah mewakili. Sementara itu, 2 rumah sakit yang ada di daerah ini semuanya juga menangani pasien COVID-19 namun masih bisa dikendalikan. Sebagai bentuk antisipasi telah dilakukan penambahan jumlah tempat tidur di dalam kamar perawatan. Direktur Rumah Sakit Nenek Malomo Sahria Usman mengaku saat ini pihaknya masih melakukan perawatan terhadap 18 pasien DBD. Sebanyak 18 pasien terdiri atas 5 pasien anak dan 3 dewasa. Lonjakan pasien DBD yang dirawat di Rumah Sakit Nenek Malomo memang mengalami peningkatan sangat signifikan. DBD meningkat mulai Januari dengan 375 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Nenek Malomo dan paling tinggi pada bulan Juni 115 pasien di mana kebanyakan diantaranya berusia anak-anak. Kasus DBD yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Nenek Malomo per hari ini 18 pasien, terdiri atas 15 pasien anak dan 3 orang dewasa. Memang penderita DBD ini meningkat dari mulai bulan Januari hingga saat ini terdapat 375 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Nenek Malomo dengan diagnosa DBD. Paling tinggi kasus pada bulan Juni kemarin sebanyak 115 pasien yang dirawat dan kebanyakan memang adalah pasien usia anak-anak. Ya, untuk memang yang meninggal pasien meninggal gitu. Untuk di rumah sakit kami ini meninggal ada 3 orang, 1 anak pada bulan April, kemudian pada bulan Mei 1 juga umur anak, kemudian pasien dewasa pada bulan Juni kemarin meninggal 1 orang. Jadi total di rumah sakit kami penderita DBD yang meninggal ada 3 orang. Jadi yang sekarang dulu yang dirawatnya secara DBD itu bukan cuma anak-anak ya? Iya. Dari 18 pasien yang dirawat per hari ini ada 15 pasien anak, kemudian 3 itu orang dewasa. Ya, itu sudah terdiagnosa DBD. Nah, memang ini DBD mengalami tren peningkatan dari mulai bulan Januari untuk Kabupaten Sidrap dan paling tinggi pada bulan Juni 2021 sebanyak 115 pasien yang dirawat di rumah sakit. Yang sempat dirawat di sini, Bu ya? Iya, yang sempat dirawat di sini. Di lain pihak, Direktur Rumah Sakit Arifin Numang Haji Budi Santoso mengatakan, untuk Rumah Sakit Arifin Numang per tanggal 2 Juli terdapat 21 orang yang dirawat. Ia pun menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. DBD yang terakhir kita rawat sekarang 21 ya. Kita update terus, berarti ini tiap pagi sore kita selalu monitor berapa jumlah yang masuk, berapa yang keluar, berapa yang kita monitor terus. Jadi per harinya ada 21. Hari ini 21 tanggal 2 ini. Itu kondisi apa? Itu penuh atau bagaimana kalau seperti itu atau masih bisa menampung atau ya rumah sakit? Sebenarnya ada tampung untuk sendiri terkhusus kan tidak ada. Ini kan pasien biasa sih. Cuma kita siapkan ruang cadangan. Kalau meledak kasus kita siapkan lagi 20 dari 20 tambah 20 40 tempat tidur. Untuk saya ini masih bisa itu ya. Sekarang masih terisi 20 berapa tadi? 22 sekarang terisi 21 di ICU 1 yang gawat 1 di CPD.
Nah, untuk himbauannya sendiri dok terkait DBD ini seperti apa? Kalau DBD kan berhubungan dengan kesehatan lingkungan ya, Iya. nah, jadi PSN lah, kebersihan lingkungan ya, itu yang sangat-sangat perlu sekali kita jalankan bersama-sama lah. Tidak bisa orang kesehatan sendiri yang bergerak ini, makanya saya selalu teriak-teriak kiri kanan supaya kita saling memperhatikan, saling mengingatkan lah. Semua harus ikut berperan di sini. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.